Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Alhamdulillah ya, kakak nih baru datang di kediamannya kakak pemateri satu ini ya. Jadi namanya Kak Fatimah. Dulu kakak juga mengenal Kak Fatimah ini sama kayak kalian juga dulu pernah masuk dari kelasnya Kak Fatimah dulu waktu SMA. Dulu masih segini, waktu dia masih segini. Oke, gitu ya. Adik-adik, perkenalan kakak sama Kak Fatimah. Sekarang mas silahkan Kak Fatimah memperkenalkan diri kepada adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Adik-adik, perkenalkan nama saya Siti Fatimah. Saya dari Sulade. Ada yang dari Sulade nih. Kebetulan ya. Iya, kebetulan satu Sulade kita. Ya, daerah saya daerah Degamukti. Oke. Kak Fatimah ini di Yapkesdi ngambil jurusan kesehatan lingkungan ya, Kak Fatimah. Oke, siap. Kak Fatimah, jadi dalam pembahasan kita nih, kita langsung ngebahas yang paling penting nih dalam perkuliahan. Karena bagaimanapun kuliah itu pasti tentang biaya ya. Nah, berapa nih biaya yang harus dikeluarkan untuk menempuh jurusan ini di Yapkesdi? Untuk pembiayaan untuk jurusan kesehatan lingkungan itu sendiri 10 juta. 10 juta ya, itu semuanya ya udah dari mulai bangunan SPP ya, SPP ya. Nah itu teman-teman bisa tergantung orang tua juga, karena kebetulan saya pribadi pengalaman gitu dari orang tua. Waktu itu saya kepotong sama panen dulu. Jadi ya baru berapa persen gitu, 50% saya bayaran dan 50% lagi nyusul karena belum panen waktu itu. Jadi kebetulan memang dari kampusnya ada apa tuh? Keringanan lah ya. Keringanan seperti itu. Jadi teman-teman asalkan kita bisa ngomongnya aja ke bagian staf kampus gitu untuk pembiayaan, insya Allah sih diringankan gitu ya soal itu. Masya Allah, baik sekali nih kampus ini. Oke, siap. Jadi memang bisa setengahnya dulu gitu ya, baru setengahnya lagi dicicil nanti. Nah bagus nih, bagus. Salah satu kampus yang kreatif dalam pembayarannya. Oke, gitu ya untuk pembayaran biaya masuk itu. Terus selanjutnya berapa biayanya? Biaya per semesternya selanjutnya? Per semester itu 6 juta kalau untuk jurusan kesehatan lingkungan. Itu juga bisa dicicil teman-teman. Bisa dicicil lagi ya, mantap. Berapa tuh? Itu biasanya 50% sih jadi 3 juta dulu gitu. Oh, jadi nanti sisanya 3 juta lagi. Jadi 50% ya dicicilnya. Bagus. Baik sekali nih kampus. Oke. Terus selanjutnya juga semester selanjutnya sama juga? Sama juga. Ini kalau untuk kesehatan lingkungan kan kebetulan saya D3 ya di Yapkesdi itu, karena kalau untuk D3 itu ada namanya praktek nih. Beda lagi kalau untuk biaya praktek. Tergantung praktek gimana dulu ya. Berarti kalau misalnya kita kalkulasikan 10 pertama kan 10 itu udah termasuk biaya semester ya. 10 6 kali 5 30 kan, 40 jutaan lebih ya berarti. Oke. Sekitaran segituan ya. Tapi ingat 40 juta itu bisa dicicil ya, nggak harus kalian punya nyiapin dulu 40 juta dari awal-awal, nggak harus. Akan jujur aja ya. Bilang ke pihak kampus. Oke, siap. Nah, selain biaya kuliah juga kan kita perlu ya namanya biaya di luar kuliah, kayak tempat tinggal, jajan-jajan, makan-makan, kayak gitu. Nah, di Sukabumi sendiri berapa tuh biaya hidupnya? Kalau untuk Fatimah sendiri nih teman-teman fleksibel sih jadi kalau Fatimah kan beda sama teman-teman Fatimah yang rasainnya. Kalau teman Fatimah itu misalkan 5 juta untuk berapa bulan misalkan ya. Kalau Fatimah enggak, jadi Fatimah dari ibu tuh dikasih misalkan 2 juta nih. Itu berapa bulan. Kalau Fatimah sih suka apa tuh, kan suka ada tuh pembiayaan asrama. Jadi Fatimah tinggal di asrama. Jadi suka bayar asrama plus juga makan sih suka beli. Kadang kalau masak itu masak sendiri kalau nasi. Jadi sekitaran berapa ya? Sekitaran 2 juta untuk, tergantung sih, fleksibel sih kalau Fatimah. Iya, kadang misalkan nih Fatimah nggak punya duit, nggak punya uang ya. Nah itu kan Fatimah deket sama istrinya dosen kebetulan. Jadi Fatimah inisiatif untuk misalkan Fatimah ada apa tuh panggilan buat nyetrika gitu, ada ini juga. Oh ya udah deh buat pembiayaan, ya udah buat pembiayaan sendiri gitu.
ada inisiatif sendiri, uang inisiatif sendiri. Jadi Fatimah biasanya suka nyetrika sih, jadi buat jasa sendiri nih gitu, ada ininya, ada apa. Bener, kreatif. bagus. Ini kita karena memang kita juga harus membahas tentang apa pembiayaan karena bagaimanapun benar kreatif, harus kreatif Karena mahasiswa. teman-teman gini ya, kan kebetulan orang tua ya Fatimah tuh petani, jadi nggak selalu ada uang gitu. Jadi mereka kan memang harus patokannya ke masa panen gitu. Jadi Fatimah bagaimana caranya biar nggak selalu minta uang, ya udah Fatimah ada jalan. Kebetulan juga ibu istrinya dosen ini, dia nawarin, Fatimah bisa nggak kerja di ibu buat nyetrika aja. Udah Fatimah penuhi. Baik, itu tadi kan jadi inspiratif ya kuliah sambil kerja ya. Karena kan kita juga membahas sebelumnya di video-video sebelumnya kita membahas tentang kuliah sambil kerjanya. Cuma itu kan kebanyakan cowok. Nah ini ceweknya nih, jadi gimana aja bener. Kalau yang namanya rezeki mah pasti ada terus ya. Asalkan kita berusaha ya, karena gak mungkin juga sih Allah meluluskan kita di jurusan itu Allah nggak ngasih biayanya juga, nggak mungkin juga gitu ya. Pasti Allah juga ngasih juga, tinggal kitanya aja gitu peka sama enggak apa yang rezeki Allah gitu pasti. Oke. Betul utang dulu. Oke. Nah itu untuk biaya ininya, biaya keseharian. Nah kalau biaya tempat tinggal Kak Fatimah tinggal di asrama itu? Iya, nah kebetulan kan fasilitas dari kampus itu ada tempat asrama ya teman-teman. Cuma ini khusus buat perempuan nih, akhwat ya. Jadi kalau untuk cowoknya tidak difasilitasi. Nah untuk pembiayaannya itu sebulan 300, ada yang sebulan 200, itu tergantung kapasitas kamarnya. Emang satu kamar satu orang sih, cuma tergantung ukuran kamar. Kalau yang 200,5, mohon maaf, 200,5 itu yang kecil ukurannya. Kalau yang 300 itu yang lumayan besar. Oke, murah juga ya. Iya benar. Dua tingkat. Ada dua tingkat. Berapa banyak? Itu sekitar berapa ya? 30 apa 20 lebih gitu. Ya. Bagus. Iya. Oke, jadi gitu ya buat adik-adik pengen tadinya kalian mendengar ternyata masih ada ya yang murah di Sukabumi gitu ya. Gitu kan biasanya adik-adik mendengarnya di wilayah Jogja yang kayak gitu. Oke. Bagus ada yang murah gitu ya. Oke, jadi ada pembahasan lagi Kak Fatimah untuk masalah biaya? Biaya cukup deh. Cukup ya, segitu ya. Oke adik-adik gitu ya, masalah pembiayaan. Kalau misalnya kalian kurang paham nanti silahkan tanya aja ya gitu ya. Oke, lanjut kita membahas tentang cara masuknya Kak Fatimah, gimana? Nah untuk cara masuk teman-teman, kebetulan dari Poltek Siap Kopi itu ada jalur prestasi, ada jalur tahfiz, dan juga ada jalur mandiri. Nah untuk jalur mandiri itu sendiri ya tergantung kalian masuknya gimana gitu. Tapi tergantung juga kalian misalkan punya, kalau tahfiz nih pengen jalur tahfiz kalian minimal 30 itu hafal. Itu bisa ada potongan harga biasanya 50%. Nah untuk jalur prestasi juga itu dilihat dari nilai rapotnya itu rata-rata 85. Oke. Rata-rata itu bisa. Kak Fatimah lewat jalur mana? Kebetulan Fatimah memang waktu itu kurang tahu sih jadi sama si ibu dosen itu kan kebetulan saudara juga gitu. Jadi dimasukin sama ibu dosen kebetulan saudara orang Jaga Mukti gitu. Ya jadi nggak mandiri sih. Mandiri ya berarti ya. Oke siap. Itu ya Kak Fatimah masuk lewat jalur mandiri gitu ya. Oke siap. Kak Fatimah ngambil jurusan ini kenapa alasannya? Jurusan kesehatan lingkungan. Kenapa? Iya. Pertama karena kalau menurut Fatimah awalnya kan memang nggak tahu sih ya kenapa masuk jurusan kesehatan lingkungan gitu. Ternyata setelah udah beberapa semester masuk ke semester 3 waktu itu, ternyata memang di masyarakat itu masih banyak mengabaikan tentang kesehatan lingkungan, kayak misalkan buang sampah sembarangan kayak gitu kan. Ternyata masyarakat itu masih belum ngeh gitu. Dari media lingkungan itu kan, media lingkungan ada air kan, udara, tanah gitu kan. Avatar ya. Makanan minuman itu masih belum menyadari, mengabaikan itu gitu dari kesehatannya. Dan bagaimana mereka tidak tahu faktor dari kesehatan itu ke manusianya gimana kesehatannya, dampaknya gitu. Jadi masih belum mengetahui lebih jelas tahu. Nah itu ya. Jadi kita ngomongin avatar nih. Oke gitu ya adik-adik, Kak Fatimah
kenapa alasannya ngambil jurusan ini. Nah, Kak Fatima bisa dijelaskan juga berarti nanti Kak Fatima merencanakan kedepannya kayak gimana nih kalau misalnya kita ngambil jurusan ini gitu kan? Kalau untuk merencanakannya, kebetulan memang kalau jurusan kesehatan lingkungan itu teman-teman prospek kerjanya itu sangat luas sekali. Bisa kalian di pabrik industri bisa, dan salah satunya memang puskesmas, rumah sakit memang udah ini ya, udah maksudnya udah biasa Udah gitu mainstream lah ya. Nah, kalau untuk counseling itu ya kalian luas sekali gitu, bisa di salah satunya perhotelan, cuma bagian K3 biasanya, keselamatan kesehatan kerjanya. Juga bisa di Dinkes gitu, bisa kan beda ya kalau kayak perawat bidan monoton gitunya. Jadi di rumah sakit, kalau nggak di rumah sakit puskesmas, rumah sakit juga gitu. Kalau casing itu luas banget, jadi teman-teman nggak perlu untuk, maksudnya nggak takut untuk prospek kerjanya kemana nih, bingung gitu kan. Tenang, kalau casing itu luas sekali, banyak sekali yang membutuhkan juga, terutama itu. Oke. Nah itu benar kata Kak Fatima, karena jarang-jarang juga kampus membuka ini ya, membuka jurusan ini, hanya maksudnya Kalau daerah Sukabumi satu doang. Tuh kan, benar. Jadi kesempatannya ketika orang lain sedikit masuk, nah di sana biasanya banyak ya, karena permintaan banyak, biasanya yang mahasiswanya sedikit biasanya lebih terbuka ya, produktif juga gitu, lebih banyak yang butuh. Iya itu maksudnya. Biasanya kan jarang gitu ya ayah. Benar. Kebanyakan bidan, perawat kan. Nah betul, itu adik-adik, jadi kesempatan kalian masih terbuka nih buat, karena saingan kalian juga kan masih dikit, karena ya wajar tuh, karena di Sukabumi aja cuma satu tuh jurusan ini, sangat terbuka nih buat kalian ya. Oke, itu tentang pembahasan kalian merencanakan ke depannya. Nah langsung kita akan membahas tentang belajar apa aja sih di kelasnya. Nah, untuk teman-teman belajar apa aja sih ya kalau di kesehatan lingkungan itu? Nah, teman-teman, kesehatan lingkungan itu kita kalau untuk mahasiswa pertama ya, jadi semester pertama itu full kita belajar di kelas semuanya. Jadi mata kuliah yang dasar-dasar kayak misalkan bahasa Indonesia, kita di situ di mata kuliah dasarnya. Terus kayak agama, itulah ya, pasti kalian juga tahu untuk mata kuliah dasar-dasarnya kebanyakan gitu ya. Nah, kalau untuk ke jurusan kesehatan lingkungan itu sendiri, kita kalau mata kuliah pertama itu fisika lingkungan. Nah, misalkan nih dari segi air, secara fisiknya kayak gimana? Misalkan dari kekeruhannya, dari baunya kah gitu, dari warna kah, itu bagus apa enggak gitu kan. Jadi kayak gitu fisika lingkungan, terus kimia lingkungan, penyihatan udara, penyihatan makanan minuman kayak gitu. Banyak sih, menarik sebenarnya. Iya benar juga ya, karena kita kadang kalau misalnya lihat udara, air kayak gitu ya udah sih biasa aja ya, benar kan, berarti ketika ini ya di sungai-sungai berarti nah gitu, pengambilan sampel ada gitu ya, pengambilan sampel, terus pemecahan masalah juga ada, terus penanggulangan bencana juga kita pelajari. Kebetulan semester 4 nih kemarin saya berarti luas sekali nih, benar. Luas iya ya, berarti jadi bukan kerja hanya di puskesmas sama rumah sakit aja, kita bisa di luas. Badan penanggulangan bencana juga termasuk berarti ya? Masuk. Wah. Karena lingkungan dengan kita. Iya benar. Iya. Wah, benar nih. Banyak nih kalau misalnya kita digali lebih dalam, wah, ngomongin tentang kedepannya gimana, sejam lebih bisa ini ya, bisa masih penasaran terus nih adik-adik. Pokoknya kalian kalau misalnya masih penasaran, nanti komentar aja. Nanti insya Allah akan Kakak jawab dengan menanyakan dulu ke Kak Fatima ini gitu ya. Oke, Kak Fatima, kita tadi lupa membahas tentang beasiswa. Ada beasiswa apa aja tuh? Untuk beasiswa itu ada prestasi, tahfiz. Untuk itu sementara itu saja sih kalau dari kampus Fatima. Kalau prestasi ya rata-rata dari nilai rapot 85. Kalau jalur tahfiz itu minimal juz 30. Juz 30. Siap. Itu ya. Pokoknya intinya beasiswa mah di luar kampus juga banyak sebenarnya. Kalau di kampus yang Kak Fatima itu. Oh iya, tambahan. Kalau nih kayak Fatima ya. Fatima kan kemarin ada uang ini nih dari kampus, lumayan lah 1 juta juga. Iya. Nah itu kan dari segi keaktifan mahasiswa, juga dari dari IPK juga dari keaktifan intinya gitu. Jadi keaktifan di dalam kayak misalkan ikut BEM, nah gitu. ikut
kegiatan di luar kayak gitu. Oh, jadi keaktifan mahasiswa juga diperhitungkan ya? Iya, jadi waktu itu Fatima emang mendadak juga, katanya Fatima suruh ke kampus, ternyata emang dapat insentif. Wih, oke. Jadi kalian pokoknya jangan jadi mahasiswa kupu-kupu ya. Nah, iya. Kuliah pulang nih. Kak Fatimah juga ini kan pengurus ya. BEM itu kalau misalnya kalian pengen tahu mah BEM itu kayak kalau di sekolah mah kayak OSIS-nya gitu ya, Badan Eksekutif Mahasiswa gitu ya. Jadi aktif lah ya, jadi mahasiswa aktif, jangan pulang-pulang, kuliah pulang. Karena kalau di kelas perkuliahan kan emang nggak ada ya kegiatan-kegiatan di luar gitu. Benar. Ya, dan bahkan ada juga ketika kita aktifnya di luar, bisa jadi keaktifan kita itu malah menjadi karir kita ke depan, gitu ya. Gitu. Benar. Jadi nggak selalu loh kalian ngambilnya jurusan apa, nanti kerjanya di bidang apa, gitu ya, Kak Fatimah. Karena kita sering aktif di luar gitu. Benar, oke, siap. Nah, sekarang mah sesi bebas aja nih, Kak Fatimah. Kak Fatimah mau menyampaikan apa ke adik-adik, silakan. Nah, ini spesifik aja ya untuk teman-teman. Kebetulan kan memang saya jurusan kesehatan lingkungan. Nah, bagi teman-teman yang memang punya jiwa besar tentang kepedulian tentang lingkungan nih, ini cocok sekali buat kalian, buat teman-teman yang kayak misalkan punya ide kreatif, ide-ide dalam pemecahan masalah ya, masalah lingkungan khususnya. Itu cocok banget buat kalian. Pokoknya yang kreatif itu kan memang kebetulan kalau Kesli itu kan tentang persampahan juga dipelajari nih Kak. Jadi buat teman-teman kreatif yang tentang persampahan bisa kan daur ulang, buat ekonomi juga gitu kan. Pokoknya intinya mah yang peka sama lingkungan lah ya. Gitu. Karena zaman sekarang mah udah banyak mahasiswa orang-orang yang ini ya gak pedulian gitu ya, yang masih mengabaikan gitu, padahal kan itu apatis ya namanya ya. Nah gitu. Oke, gitu ya. Ada yang mau disampaikan lagi Kak Fatimah? Cukup sekian. Oke. Gitu ya adik-adik, pokoknya buat adik-adik yang masih merasa kurang jelas tentang pemaparan kita kali ini, silahkan komentar, nanti kakak akan tanyakan ke Kak Fatimah, nanti kakak akan sampaikan lagi ke kalian ya. Dan juga buat kalian yang pengen tahu jurusan lain, kampus lain, silahkan komentar, nanti akan kakak carikan pematerinya gitu ya Kak Fatimah. Cukup? Oke, sekali lagi terima kasih Kak Fatimah sudah berbagi cerita di video kali ini di kelas online kita. Buat adik-adik, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.